Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Negara, Kebanggaan Kita Bersama. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah sehat-sehat? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, untuk hari ini kita belajar materi baru, yaitu tentang surat. Pasti anak-anak tahu ya, apa itu surat. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak semua paham, ya. Baik, kita akan mulai materi pada hari ini tentang surat. Apa itu surat? Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, surat ada dua jenisnya. Ada surat pribadi dan juga ada surat dinas. Nah, kita membahas sekarang yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi yang ditujukan kepada teman, sahabat, keluarga, atau bisa juga kepada sebuah instansi. Nah, satu lagi adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Kita bahas bahasanya ya. Dalam bahasa di surat pribadi itu bahasanya lebih bebas, lebih leluasa karena ditujukannya memang untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam surat pribadi tidak jarang juga orang memakai bahasa daerah. Tidak masalah. Karena surat pribadi memang ditujukan untuk kepentingan pribadi, untuk keluarga, sahabat, teman. Jadi surat pribadi boleh menggunakan bahasa Indonesia dan tidak ada aturan khusus baik struktur maupun kebahasaannya. Berbeda dengan surat dinas. Surat dinas karena untuk keperluan dinas dan ditujukan untuk lembaga atau instansi yang secara resmi, maka surat dinas memiliki unsur-unsur yang harus dilakukan dalam sebuah surat dinas, unsur-unsur yang harus ada dalam surat kedinasan. Unsur-unsurnya itu apa? Misalnya dalam surat dinas, di atas ada kop surat atau kita sebut kepala surat. Lalu ada nomor surat, ada tanggal surat, lalu ada lampiran. Jadi dituliskan bila surat itu misalnya ada lampirannya lebih dari satu lembar selain suratnya. Lalu ada hal, lalu ada alamat suratnya, ditujukan kepada siapa dan ditulis juga jabatannya apa. Lalu ada salam pembuka pakai dengan hormat ya. Lalu ada paragraf pembuka. Lalu ada paragraf isi yang merupakan inti dari surat dinas itu sendiri. Lalu ada paragraf penutup, ada salam penutup, dan terakhir ada nama si pengirim surat. Bisa juga disertai dengan tanda tangan. Nah, itulah surat dengan dua jenis, yaitu pribadi dan surat dinas. Tentu anak-anak bisa memahaminya karena tidak terlalu sulit untuk membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Semoga tentang surat ini anak-anak bisa memahami dan selanjutnya bisa menerapkan bila suatu hari harus menulis surat pribadi atau surat dinas. Baik, demikian materi tentang surat. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.